Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'an nuran yahdi bihi man yasha min ibadihi wa innahu la yahdi ila siratal mustaqim. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keutamaan, kemuliaan. Bukti Allah memuliakan kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, sungguh yang penuh berkah, yang disaksikan oleh para malaikat, adalah satu bukti bahwa Allah memuliakan kita semua, yang tentunya perlu kita syukuri. Salam dan salawat mari kita senantiasa sanjungkan, aturkan keridaan baginda Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita satu jalan, satu metode, satu manhaj yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Shadaqallahu adzim. Jamaah berbahagia, Al-Quran ini memberi pengaruh, memberi efek bukan hanya kepada makhluk hidup saja, bukan kepada yang punya ruh saja, ya. Dan itu kita sudah sama-sama memahaminya, bahwa Al-Quran ini berefek kepada manusia, ya, yang mempunyai ruh, ya, kepada jin, kepada malaikat. Tetapi bahkan Al-Quran ini memberi efek, memberi pengaruh kepada benda-benda mati, ya, kepada benda-benda mati, ya, kepada rumah umpamanya, kepada satu wilayah, satu kampus, atau satu tempat tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kami bacakan tadi, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah awhayna, kami telah wahyukan kepadamu, ruhan min amrina, ruh dari perintah kami atau dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab, sebelumnya engkau tidak mengerti mal kitab, apa itu
Al-Quran, apa itu kitab, walal iman, dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi kami jadikan Al-Quran nura, cahaya. Nahdi bihi man nasya, dengan cahaya itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau latahdi, benar-benar memberi petunjuk, ila siratin mustaqim, pada jalan yang lurus. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Qur'an ini adalah nur, cahaya. Ya, memberi cahaya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innal baita, sesungguhnya rumah, la yutla fihi al-Qur'an, yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, wa yatara'i li ahli as-sama'i kama tara'i an-nujuma li ahli al-ardh. Ya. Maknanya sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Jadi jamaah berbahagia, pemirsa yang berbahagia, kalau kita keluar di malam hari, kemudian cerah, tidak ada awan, kita bisa menyaksikan, ya, ada kumpulan bintang, ada yang berkelap-kelip, ada yang terang, ada yang lebih terang. Ya. Itu dilihat oleh penduduk bumi, ya, ke langit sana. Tapi ternyata juga penduduk langit melihat ke bumi ini, ya, ternyata seperti itu juga. Ada yang berkelap-kelip, ada yang terang, ada yang lebih terang, ya, ada juga yang gelap. Nah, dan di sini dikatakan rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, ini rumahnya, bukan orangnya. Bahkan Al-Quran, saya katakan tadi, berpengaruh kepada benda mati. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Jadi berkelap-kelip, ya, terang. Ya, diharapkan, ya, rumah-rumah kita, apalagi sekarang lagi, ya, kita disuruh untuk tinggal di rumah, ya, lockdown, tinggal di rumah. Nah, ini kesempatan besar, ya, bagi kita yang tinggal di rumah untuk menjadikan rumah kita itu terang, ya, dilihat oleh penduduk langit. Ya, bagaimana caranya? Dibacakan Al-Quran di dalamnya, ya, dibacakan Al-Quran di dalamnya. Dan tentunya berbeda, ya, orang yang membaca 1 juz di dalam rumahnya dengan membaca 2 juz, ya, dengan 3 juz atau seterusnya sampai 30 juz, atau bahkan 3 kali khatam dalam rumahnya, ya, pasti cahayanya akan lebih terang, insyaallah, dilihat oleh para penduduk langit. Jamaah berbahagia, ini satu hadis dan satu ayat yang kami bacakan tadi. Satu lagi asar dari para sahabat, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya dikatakan bahwa innal baita, sesungguhnya rumah, la yattasi'u ala ahlihi, akan menjadi luas bagi penghuninya. Nah,
rumah akan menjadi luas bagi penghuninya. Ya. Jadi boleh saja mungkin rumahnya sederhana, bahkan sempit, bahkan satu kamar saja. Tetapi di sini dikatakan layak tasi'u li ahlihi, akan menjadi luas bagi penghuninya. Penghuninya akan merasa luas. Ya. Kemudian wa tahdurul malaikah, dan rumah itu akan dihadiri oleh para malaikat. Di pertama tadi apa? Layat tasi'u li ahlihi, akan menjadi luas bagi penghuninya. Kedua apa? Seperti zaman itu. Yang kedua apa tadi? Wa tahdurul malaikah, dihadiri oleh para malaikat. Terus wa tahjur syayatin, dan syaitan akan lari menjauh darinya, dari rumah itu. Terus wa yukatsiru khairuhum, dan kebaikannya akan banyak. Ayyaqra'a fihi Qur'an, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi pertama tadi ya, asar ini mengatakan dari Abu Hurairah, dan ini asar yang sahih ya, bahwasanya sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya layat tasi'u li ahlihi, akan menjadi lapang, menjadi luas ya bagi penghuninya. Kemudian wa tahdurul malaikah, dan dihadiri oleh para malaikat. Ya, rumah-rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya akan dihadiri oleh para malaikat. Dan ketahuilah, ketika para malaikat itu hadir, ya, maka para malaikat itu akan membawakan, apalagi di bulan Ramadan, adalah rahmat, ya, kasih sayang, apalagi ya, pengampunan, permohonan ampun, ya. Jadi dia akan senantiasa memohonkan ampun kepada para penghuni rumah tersebut. Kemudian apa? Akan mengabulkan doa-doa daripada orang-orang yang ada di rumah itu. Di malaikat itu karakteristiknya ya senang hadir ya pada rumah yang dibacakan Al-Qur'an, dan dia akan ya tadi akan membawakan ya kebaikan kepada para penghuninya. Ya. Wa tahjuruhu syayatin, tiga adalah syaitan akan lari ya dari rumah tersebut. Ya, syaitan akan lari dari rumah tersebut. Ya. Wa yaksiru khairahu, dan kebaikannya akan banyak. Jadi rumah itu akan menambah, akan banyak kebaikannya. Ya. Boleh jadi ya gajinya dikurangi atau bahkan mungkin di PHK ya, karena sekarang lagi krisis ya. Tetapi rumah yang dibacakan di dalamnya insyaallah wa yaksiru khairahu, kebaikannya akan banyak. Boleh jadi uangnya sedikit tapi manfaatnya banyak. Ya, manfaatnya banyak, dimanfaatkan pada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berinfak, bisa bersedekah, ya. Bisa membeli hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Jamaah yang berbahagia, mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya, kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Qur'an di dalamnya atau tidak sering membaca Al-Qur'an di dalamnya, la yudiku ala ahlihi, rumah itu akan menjadi sempit bagi penghuninya. Boleh jadi rumahnya harganya miliaran, ya bahkan bisa puluhan miliar, tetapi penghuninya merasa sempit karena mungkin belum pernah dibacakan Al-Qur'an, atau mungkin dibacakan Al-Qur'an tetapi sesekali saja, sekali setahun, ya pada saat acara-acara saja. Ya, jadi rumah menjadi sempit. Ya. Dan itu bisa kita saksikan, ya. Banyak rumah yang rumahnya mewah tapi kosong. Ya, kemana penghuninya? Entah kemana. Ya, ini dah mungkin ciri rumah yang sempit bagi penghuninya.
yang sempit bagi penghuninya. Ya. Kemudian apa? Wa tahjuruhul malaika. Nah, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran dalamnya akan apa? Tahjuruhul malaika. Malaikat tidak akan mendekat kepadanya. Kecuali malaikat maut, insyaallah kalau malaikat maut tetap dia datang. Ya. Tapi kalau malaikat yang membawa rezeki, yang memberi ampunan, yang mengaminkan doa-doa kita, dia tidak akan hadir. Tahjuruhul malaika. Dan apa yang hadir? Wa tahduru syayatin. Syaitan akan datang ke rumah-rumah tersebut. Ya, syaitan akan datang. Makanya mungkin bawaan rumahnya akan menjadi panas. Ya. Segala kebutuhan, fasilitas terpenuhi, tetapi ternyata panas terus, panas melulu. Padahal AC. AC-nya 2 PK lagi. Ya. AC-nya kencang. Tetapi ternyata panas, gerah di dalamnya. Nah, ini mungkin karena Al-Quran tidak dibaca di dalamnya. Ya. Wa yakillu khairuhu. Ya. Dan kebaikannya akan sedikit. Ya. Boleh jadi uangnya banyak, ya. Tetapi pemanfaatannya mungkin yang kurang maksimal dalam kebaikan. Bahkan mungkin dia tidak bisa bersedekah, tidak bisa berinfak, ya, tidak bisa umroh atau haji. Padahal rumahnya saja miliaran. Sekedar umroh kan 20 juta sudah cukup. Tapi ini dia tidak mampu. Nah, itu adalah ciri bahwa wa yuksiru atau yukillu, ya, khairu, sedikit kebaikan di dalamnya. Ini jamaah yang berbahagia, pemirsa yang berbahagia. Jadi Al-Quran dibaca di dalam rumah, bukan ditempelkan. Ya. Kan kita biasa menempel di rumah-rumah kita, ada ayat kursi ditempel, ada surah Al-Fatihah, surah Yasin dan segala macam. Itu ada ditempel. Tetapi yang diperdengarkan apa? Ya TikTok, ya kan? Atau apa yang diperdengarkan dalamnya? Nyanyian-nyanyian. Ya. Nah, kebalikannya. Ya. Jadi bukan ditempel, bukan sekadar ditempel. Jadi kalau menempelkan surah Yasin, ya dibaca pagi, siang, malam. Ya, kursi ditempel itu ya pagi, siang, malam. Ya, dijadikan wirid setelah sholat, itu yang dibaca. Ya. Dan masih banyak fadilah-fadilah yang lainnya ketika kita membaca Al-Quran. Ini jemaah yang berbahagia. Ya. Semoga lockdown ini ya kita dianjurkan di rumah, tinggal di rumah, ya kita manfaatkan untuk ya rumah kita bercahaya, kampus kita bercahaya, ya kampus kita bercahaya. Kita menyedot cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, ya para penghuni langit melihat kampus kita ini paling bercahaya karena kenapa? Ya. Santrinya paling banyak yang khatam Al-Quran, ya, tidak pernah putus, siang, malam, ya, ada yang membacakan Al-Quran, sehingga ya, bercahaya, ya, kampus kita atau rumah kita di mata para ya, penghuni langit. Semoga kita bisa ya, memanfaatkan ya, menjelang 10 terakhir Ramadan ini untuk lebih banyak ya berinteraksi dengan Al-Quran, yang sudah makin senang dengan Al-Quran, ya. Dan itu keutamaan yang kita bacakan tadi dari Al-Quran, dari hadits Rasulullah SAW maupun dari athar ya para sahabat, ya, sehingga cukuplah ini bisa memotivasi kita semua untuk memperbanyak membaca, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran di rumah-rumah kita atau dimanapun kita berada. Qul qouli hadza, mohon maaf atas kekurangan dan tidak terkadang menggunakan saya. Bila taufiq wal hidayah, subhanallah bihamdik, sallallahu alaihi wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.